Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salo Safana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 304052262. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam, tentang masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. The Golden Age of Islam merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia yang berlangsung sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Pada masa ini, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan dunia. Ketika Eropa masih terpuruk dalam masa kegelapan, dunia Islam justru mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, seperti pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, masa keemasan Islam mencapai puncaknya di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah dengan beribu kotakan di Baghdad yang kemudian dikenal sebagai kota paling maju di dunia pada masanya. Adapun beberapa bidang yang mengalami kemajuan, antara lain perkembangan politik dan pemerintahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para khalifah. Dinasti Umayyah menjadi tonggak awal ekspansi besar-besaran dunia Islam. Wilayah kekuasaan Islam membentang luas dari Spanyol di barat hingga India di sebelah timur. Adapun bahasa Arab yang dijadikan bahasa resmi pemerintahan dan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi bahasa peradaban global. Setelah masa pemerintahan dinasti Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi, kekuasaan berpindah ke dinasti Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa inilah peradaban Islam mencapai puncaknya. Pada saat itu, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun yang dikenal sebagai penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad. Bait al-Hikmah sendiri merupakan sebuah lembaga penerjemah dan riset yang mengoleksi naskah-naskah dari Yunani, Persia, dan India untuk dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa keemasan Islam, kemajuan luar biasa yaitu dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Contohnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd yang mengembangkan filsafat Islam dan menggabungkan pemikiran Yunani dengan teologi Islam. Kemudian dalam bidang matematika dan astronomi, tokohnya seperti Al-Khawarizmi yang menemukan konsep aljabar dan algoritma. Kemudian ada Al-Batani yang menggabungkan tabel astronomi dengan akurat. Kemudian dalam bidang kedokteran, ada Al-Razi, penulis Al-Hawq, ensiklopedia kedokteran terbesar pada masanya. Kemudian dalam bidang geografi dan navigasi, ada Al-Biruni dan Al-Idrisi yang membuat peta dunia yang akurat, serta memperkenalkan metode ilmiah dalam pengukuran bumi. Adapun teknologi dan arsitektur, dunia Islam memperkenalkan sistem irigasi canggih, kincir air, dan arsitektur monumental seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Masjid Semana di Irak. Ternyata tokoh-tokoh Islam juga banyak yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita bisa menggunakan teknologi yang ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam di zaman ini. Kemudian dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dunia Islam memiliki posisi strategis yang menghubungkan timur dan barat. Jalur perdagangan yang melintasi Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadikan kota-kota tersebut pusat ekonomi dunia. Kemudian, pada masa keemasan Islam, sistem perbankan dan cek mulai diperkenalkan. Jadi, pada masa keemasan Islam ini, kemakmuran ekonomi menjadikan tumbuhnya kehidupan urban yang maju. Dengan pasar-pasar besar dan jaringan-jaringan perdagangan internasional yang luas, mencakup Afrika, Asia, dan Eropa. Jadi, nggak hanya kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, pada masa keemasan Islam ini, sektor ekonomi dan perdagangan juga semakin pesat, sehingga menumbuhkan jaringan perdagangan yang luas. Kemudian dalam bidang kehidupan sosial dan budaya, peradaban Islam juga unggul dalam bidang sosial dan budaya. Masyarakat pada masa itu menjunjung tinggi pendidikan dan toleransi. Banyak ilmuwan non-muslim seperti Kristen dan Yahudi berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Baghdad dan Cordoba.
Namun sayangnya masa keemasan Islam tidak bertahan lama. Kemunduran masa keemasan Islam mulai tampak sejak abad ke-11 Masehi akibat beberapa faktor. Yang pertama, konflik politik internal dan perebutan kekuasaan antar klan. Banyaknya kerajaan yang terpecah dan tidak adanya ideologi pemersatu menyebabkan konflik internal dan ketidakstabilan. Perebutan kekuasaan antar ahli waris juga melemahkan kepemimpinan. Adapun faktor eksternal penyebab kemunduran masa keemasan Islam. Salah satunya adalah serangan Mongol. Invasi oleh bangsa Mongol, terutama penyerbuan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, menghancurkan banyak pencapaian peradaban Islam dan menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan dinasti Abbasiyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.